Ya, untuk analisis asumsi klasik dan regresi linear berganda, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka file ini, client 3102, data dan hasil. Nah, setelah dibuka akan ada data ini ya. Nah, jadi data ini kita nanti akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita buat dulu seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Ya, seperti ini ya. Lalu kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy X1 sampai dengan Y. Lalu kita paste di name. Seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan ini. Nama dari variabelnya kita paste di label. Nah, kita masuk ke data view. Kemudian kita copy data penelitian ini seluruhnya ya. Seperti ini. Lalu kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda secara bersamaan. Untuk caranya, klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita masukkan variabel Y ini ya, FDY ini ke dependent, kemudian X1 sampai dengan X5 ke independent. Seperti ini ya, dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian kita klik statistik. Kita centang collinearity diagnostic dan Dubin Weston, continue, plots, kita masukkan ziprit ke dalam X, S-reset ke Y, kemudian kita centang histogram dan normal probability plot, continue, klik save, kemudian kita centang unstandardized, continue, lalu klik OK. Ya, seperti ini hasilnya ya. Kita lanjutkan dulu analisisnya karena ini untuk asumsi klasiknya belum selesai ya. Oke, selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Caranya klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kita pilih one sample KS, satu sampel KS. Kita klik ini ya, unstandardized residual, kita pindahkan ke test variable list, kemudian klik exact, kita centang Monte Carlo, continue, lalu OK. Nah, Monte Carlo di sini sebagai uji alternatif ya dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian untuk asumsi yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Caranya, jadi kita transformasi dulu ya residual ini menjadi absolute residual. Caranya seperti ini. Kita klik transform, kemudian compute variable, target variable kita ketik di sini abs underscore res, kemudian number expression kita klik seperti ini ya, kita klik dulu, kemudian kita pilih function group kita klik all. Nah, kita double klik di abs seperti ini, lalu kita double klik di ini unstandardized residual, double klik ya. Oke. Nah, ini tandanya sudah ada ya. Nah, ini ya, transformasi menjadi absolute residual. Nah, setelah seperti ini kita lakukan pengujian heteroskedastisitas. Caranya ini sama dengan regresi ya, analyze, regression, linear. Nah, kita bisa reset terlebih dahulu. Kita masukkan X1 sampai dengan X5 ke independent. Nah, kemudian ABS ini ya, kita masukkan ke dependent, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitasnya. Supaya tidak tertukar, kita beri nama di sini. Double klik ya. Nah, double klik, kita hapus, kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, ini pengujiannya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Nah, interpretasi yang pertama di sini adalah uji normalitas terlebih dahulu. Sebenarnya untuk urutannya ini bebas ya, cuma yang biasa saya lakukan ini adalah uji normalitas terlebih dahulu. Jadi untuk uji normalitas,
kita lihat di sini ya. Nah, normalitas kita lihat di ini, Kolmogorov-Smirnov test ini. Jadi dikatakan normal jika nilai asymptotic ini ya dan Monte Carlo lebih besar dari 0,05. Jadi salah satu atau keduanya ini harus lebih besar dari 0,5, maka dikatakan terdistribusi normal. Nah, ini kita lihat nilainya untuk keduanya yaitu 0,00 ya, atau lebih kecil dari 0,05, maka distribusi datanya ini tidak normal. Selanjutnya kita lihat uji autokorelasinya. Jadi autokorelasi ini kita lihat nilai dari Debye-Weston. Nah, Debye-Weston kita peroleh nilainya dari sini, dari tabel model summary ini ya. Debye-Weston ini nilainya adalah 1,542. Nah, ini 1,542 ini kita bandingkan dengan tabel Debye-Weston. Nah, kita lihat di sini ya, di sini jumlah respondennya ada 168, kemudian jumlah variabel independennya ada 5 ya. Nah, ini kita cari di sini 5 168. Nah, ini adalah nilai dari Debye-Weston ya. Nah, ini. Nah, lalu kita buatkan tabel seperti ini. Jadi DL ini adalah ini ya. Nah, ini DL. Nah, ini adalah DL. DU itu yang ini. Dan ini adalah 4 min DU. Nah, nilai Debye-Weston ini jadi tidak terjadi autokorelasi jika nilainya itu lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini lebih kecil dari DU ya, dan lebih kecil dari 4 min DU, maka terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Kita lihat dari nilai VIF-nya. VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, untuk uji multikoliniaritas kita lihat di sini. Jadi seluruh variabelnya itu sudah lebih kecil dari 10 ya, maka di sini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Selanjutnya yang terakhir adalah uji heterosklerositas dengan metode Gleiser ya. Kita lihat di sini. Nah, ini nilai signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini hanya ada dua ya yang lebih besar dari 0,05, yaitu ERM dan ROA. Sisanya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi yang tidak terjadi gejala heterosklerositas adalah X3 dan X4, sedangkan sisanya terjadi gejala heterosklerositas. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear perganda. Nah, di sini adalah yang pertama kita lihat, yaitu nilai dari koefisien determinasi atau R-square. Nah, diperoleh dari sini ya, R-square ini. R-square ini nilainya adalah 0,085 atau 8,5%. Di sini menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 sama dengan X5 terhadap variabel Y yaitu 8,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian, yaitu sebesar 91,5%. Seperti itu. Kemudian uji F simultan. Jadi di sini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama, yaitu bagaimana pengaruh variabel X1 sampai dengan X5 ini terhadap variabel Y, jadi secara bersama-sama ya. Dari sini kita ketahui nilai signya adalah 0,013, maka untuk uji F-nya ini berpengaruh signifikan ya. Jadi variabel X1 sampai dengan X5 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yang terakhir adalah uji T parsial. Uji T parsial di sini kita lihat nilai koefisien regresi dan nilai signya ya, ini ya. Nah, untuk koefisien regresi itu kita peroleh nilainya dari sini, koefisien unstandardized. Nah, ini adalah nilai dari koefisien regresinya. Kemudian signifikasi ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk unstandardized-nya inilah atau koefisien regresi ini. Pengaruh ini menunjukkan arah pengaruhnya. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda negatif, pengaruhnya itu positif. Kalau ada tanda negatif berarti pengaruhnya adalah negatif. Seperti itu. Nah, ini kan tidak ada tandanya, berarti pengaruhnya itu positif. Sedangkan untuk sig ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak.
Nah, di sini dapat kita lihat untuk X1 ya. X1 memiliki koefisien regresi 0,076 dan signifikasi 0,297. Artinya di sini lebih besar dari 0,05, maka variabel X1 ini berpengaruh positif tapi tidak signifikan ya. Maka hipotesisnya di sini tidak signifikan. Jadi hipotesisnya itu untuk X1 itu ditolak. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah ini ya. ROA atau X4 memiliki pengaruh negatif karena di sini ada tanda negatif. Signifikan karena ini lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk ROA ini memiliki pengaruh negatif signifikan. Maka hipotesisnya diterima. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Di sini sudah ada lampirannya, nanti bisa tinggal di copy saja. Nah, untuk data ini kan bentuknya adalah data sekunder ya. Nah, dari tabulasi datanya saja, ini kalau untuk dicari normalitas atau dapat memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik, ini lumayan sulit ya, karena di sini ada perbedaan tabulasi yang cukup ekstrim, yaitu dari X1 dan FDY ini adalah nilainya 1 dan 0. Kemudian di sini ada nilai negatif ya, ada nilai negatif. Nah, seperti itu. Jadi ini agak sulit jika dicari untuk normalnya, atau mungkin tidak bisa normal. Maka biasanya untuk data sekunder ini, untuk asumsi klasiknya dapat diabaikan, jadi langsung ke uji regresi saja. Ya, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.